Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, sebelum kita membahas soal, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama, 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di dunia ini, dan diantaranya ada yang diangkat menjadi manusia pilihan, yaitu menjadi Rasul dan Nabi. Yang dimaksud dengan Rasul adalah A. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. B. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan wahyu tapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. C. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir di Arab dan mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. D. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir di Arab dan mendapatkan wahyu, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Silakan dijawab A, B, C. Kita lanjutkan soal yang nomor 2. Perhatikan surat An-Nahl ayat 36 di bawah ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Makna yang terkandung dalam ayat di atas adalah A. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk menyempurnakan akhlak umatnya. B. Di tiap-tiap umat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul. C. Di tiap-tiap umat Allah mengutus seorang ulama. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk membawa kabar gembira. Silakan dijawab A, B, C, atau D. Soal yang nomor 3. Amatilah pernyataan berikut. 1. Seorang laki-laki pilihan. 2. Diturunkan di negeri Arab. 3. Maksum. 4. Diberikan wahyu. 5. Cerdas berbahasa Arab. Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri Rasul adalah A. 1, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 5. D. 2, 3, 4. Silakan kalian tentukan jawabannya A, B, C, atau D. Sekarang soal nomor 5. Tabel 1. Amati tabel berikut. Tabel 1. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Tabel 2. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Tabel 3. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Tabel keempat. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Di antara Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dan diangkat menjadi ulul azmi. Rasul tersebut terdapat pada nomor A. 1, B. tabel 2, C. tabel 3, dan D. tabel 4. Silakan kalian tentukan jawabannya. Soal nomor 5. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul dalam jumlah yang banyak. Sebagian ada yang diceritakan dan sebagian lagi tak diceritakan. Sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya adanya Rasul yang merupakan salah satu dari rukun iman. Di antara cara beriman kepada Rasul adalah kecuali A. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul. B. Mengamalkan ajaran dan tuntunan Rasul dan sungguh-sungguh. C. Mengamalkan semua kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. D. Menjalankan kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kita lanjutkan soal nomor 6. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Rusulam mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Dari ayat tersebut di atas, di antara tujuan diutusnya Rasul adalah A. Untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. B. Untuk menuntun jalan yang lurus dan benar. C. Untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
D. Untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Jawabannya A, B, C, atau D. Soal yang nomor 7. Perhatikan tabel berikut. 1. Membaca sholawat Nabi. 2. Makam Rasul. 3. Masjid Nabawi di kota Madinah. 4. Membaca kitab Berzanji. 5. Kitab suci Al-Quran. Dalam tabel di atas yang merupakan bukti Allah SWT mengutus Rasulnya adalah jawabannya A. 1, 2, 3, B. 2, 4, 5, C. 2, 3, 5, D. 2, 3, 4. Silahkan kalian cermati jawabannya A, B, C, atau D. Kita lanjutkan soal yang nomor 8. Nabi Nuh adalah nabi yang mengajarkan ajaran tauhid atau satu Tuhan. Faham yang menyatakan bahwa Tuhan hanya satu atau esa disebut A. Monotisme, B. Politisme, C. Animisme, dan D. Dinamisme. Kalian cermati jawabannya A, B, C, atau D. Soal nomor 9. Perhatikan. Di bawah ini adalah syariat Nabi Ibrahim yang masih dilaksanakan oleh umat Islam sekarang, kecuali A. Haji, B. Menghancurkan patung, C. Kurban, dan D. Khitan. Silakan, jawabannya sudah jelas di situ, kecuali berarti yang bukan menjadi jawabannya. Silakan kalian cermati. Soal yang terakhir nomor 10. Perhatikan lagi. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan mukjizat dengan tidak terbakarnya Nabi Ibrahim oleh api, namun banyak umatnya yang kafir. Lihat hal demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pindah ke negeri A. Palestina, B. Turki, C. Babilonia, dan D. Syria. Silakan kalian jawab, harus benar. 10 soal ini harus kalian jawab dengan benar. Dan saya cukupi tadi soal-soal anak-anak, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.